Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di majelis ilmu yang mulia ini, walaupun masih dalam media virtual. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Syawal hari ke-22 ini, izinkan kami pengurus majelis taklim mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu wa ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Syawal yang mulia ini Allah masih memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan untuk terus menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah saum sunnah Syawal ini. Baiklah, kepada Ustadz Haitami kami mengucapkan jazakallah khair, yang insya Allah pagi ini akan kembali melanjutkan kajian materi hadis Riyadhus Shalihin. Kepada ibu-ibu saya juga mengucapkan jazakallah khair, ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa menerima pelajaran. Baiklah, kita beranjak ke agenda berikutnya. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini, marilah kita mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Eni di Quran Surat Hud ayat 1 sampai dengan 4. Kepada Ibu Eni, waktu kami persilahkan. Ya, jazakallah khair Bu Lulu atas waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu naziru wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulla dzi fadli fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum azaban yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.
Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Eni. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari tiap-tiap huruf yang dibaca maupun kita yang telah menyimaknya, Allah catatkan menjadi bagian amal sholat kita hari ini. Baiklah ibu-ibu, kita melanjutkan kepada agenda inti kita. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali materi hadis Riyadhus Shalihin masih di bab ke-25, yaitu perintah menunaikan amanat. Untuk materinya, tadi udah saya share kembali ya ibu-ibu, melanjutkan dari materi tanggal 18 April bulan yang lalu. Silakan ibu-ibu dibuka kembali materi yang sudah saya share di grup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Haitami, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa siyamakum salatana wa siyamakum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita sebelumnya, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, infak kita, tilawah Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya itu kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya selama mungkin saya katakanlah mengikuti taklim ya di hadapan ibu-ibu. Saya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke materi yang sedang kita bahas, yaitu masih menjelaskan tentang amanah. Ada tambahan, bagaimana tadi Ibu Lulu sudah sampaikan, yaitu materinya sudah di-share. Sekarang masuk pada hadis yang ke-7. Ya. Begitu? Betul? Ya, Ustaz, betul. Iya. Baik. Saya bacakan Ibu sekalian, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. As-sab'ah an Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit. Radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ulang lagi. An Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Titik 2. Idmanu li sittan. Idmanu li sittan min anfusikum. Admanu lakum al-jannata. Admanu lakum al-jannata. Isdaku idza hadastum. Isdaku idza hadastum. Wa aufu idza wa'adtum. Wa addul amanata idza tumintum. Wahfazu furujakum wa gaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Sahih li ghairihi at-targhib wa tarhib. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ubadah
Ini Ubadah ini nama sahabat. Dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an, dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jaminkan 6 hal. Jaminkan 6 hal dari dirimu untukku. Jaminkan 6 hal dari dirimu untukku. Jaminkan 6 hal dari dirimu untukku. Sudah, Bu? Jaminkan 6 hal dari dirimu untukku. Admanu lakum al-jannata. Pasti aku akan menjamin surga untuk. Pasti aku akan menjamin surga untukmu. Pasti aku akan menjamin surga untukmu. Isdaku idza hadastum. Jujurlah dalam bertutur kata. Jujurlah dalam bertutur kata. Koma. Jujurlah dalam bertutur kata. Koma. Wa aufu idza wa'adtum. Laksanakan apabila kamu berjanji. Laksanakan apabila kamu berjanji. Laksanakan apabila kamu berjanji. Wa addul amanata idza tumintum. Dan tunaikan amanah apabila dipercaya. Tunaikan amanah apabila dipercaya. Tunaikan amanah apabila dipercaya. Wahfadhu furujakum. Jagalah farji kalian. Jagalah farji kalian. Wahfadhu furujakum. Jagalah farji kalian. Koma. Wa goddu absarakum. Tundukkanlah pandangan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian. Wa kufu aidiakum. Wa kufu aidiakum. Kendalikanlah tangan kalian. Kendalikanlah tangan kalian. Kendalikanlah tangan kalian. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini hadis ya dari Ubadah. Jadi Ubadah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berapa hal. Ya, Ubadah bin Somit telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hal yang apabila kita mampu menunaikan, kita mampu melaksanakan, kita mampu menjaga, ya hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjaminnya kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi apabila kita mampu menunaikan, melaksanakan, menjaga, memelihara beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah akan menjamin kita untuk masuk. Rasulullah memastikan kita untuk masuk ke dalam surga. Apa di antara hal-hal yang kita diperintahkan untuk menjaminnya? Kata Nabi persisnya, kata beliau, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Kata beliau, yaitu jaminkan atau jaminkanlah. Artinya kita memelihara, menjaga. Ya, yaitu 6 hal, ya, yaitu darimu untukku. Jadi artinya
ketika kita melaksanakan, ketika kita melakukan, ketika kita menunaikan, ketika kita menjaga 6 hal itu, karena itu diperintahkannya kita, maka Rasul akan menjamin untuk kita masuk ke dalam surga. Apa di antara 6 itu? 1, isdaku idza hadatsum. Kata beliau, hendaklah kalian bertutur kata yang jujur. Jadi kepada siapa saja, ya, baik kepada orang dewasa, orang kecil, ya, masyarakat biasa, masyarakat ya kelas menengah, tinggi dan lain sebagainya, kita diperintahkan ketika kita bertutur kata kepada mereka, ketika kita ngomong, ketika bicara, maka bicara kita yaitu diperintahkan untuk jujur. Ini 1. Jadi apabila kamu bertutur kata jujur, berarti yang kedua adalah wa aufu idza wa'adtum. Jadi melaksanakan atau menyempurnakan atau menunaikan yaitu janji. Makanya saya menyarankan jadi jangan mudah kita berjanji ya. Jadi bertutur kata berjanji sifatnya kepada orang. Lebih baik kalau memang kita ada niat ya kepada orang ya untuk memberikan atau untuk apa lagi? Ya untuk memberikan sesuatu lebih baik kita jangan berjanji, langsung saja. Kalau sudah ada kesempatan ya kita berikan saja. Karena kalau janji itu khawatir nanti nggak tertunaikan, nah, maka itu menjadi hutang. Maka berarti kita di luar ya jaminan Rasulullah SAW kalau kita tidak mampu menunaikan janji. Jadi lebih baiknya sedikit sajalah kita berjanji. Kalau tidak terlalu terpaksa, ya barulah kita berjanji. Ya, kalau enggak terpaksa jangan, yang lebih baik jangan. Karena ini menjadi hutang dan kita tidak dijamin untuk masuk ke dalam surga. Tapi ketika kita menunaikan, menyempurnakan, melaksanakan janji yang sudah kita sudah kita ucapkan, maka insya Allah Rasul akan menjaminnya kita untuk masuk dalam surga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa'adul amanah idza tumintum. Kata Nabi, tunaikan, sempurnakan amanah. Ya, artinya berarti melaksanakan amanah apabila kita dipercaya. Amanah apa saja? Amanah Allah, amanah Rasul, amanah mungkin bagi ibu-ibu suami, kalau laki-laki berarti amanah istri, atau kita sebagai orang tua ya amanah anak, ya, atau apa saja, ya, termasuk amanah agama tadi. Semua amanah-amanah hendaklah ditunaikan. Ya. Baru Rasul menjamin kita untuk masuk dalam surga. Berikutnya kata Nabi, wahfadhu furujakum. Jadi yang keempat adalah wahfadhu furujakum. Jagalah farji-farji kalian. Mohon maaf, jadi kemaluan kata Rasulullah. Jadi tidak melakukan perbuatan zina. Laki-laki, perempuan, ya dia pelihara. Kecuali hanyalah kepada pasangan yang sah. Pada pasangannya. Wahfazu furujakum. Kemudian yang kelima kata Nabi, wa goddu absarakum. Hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian. Ya. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi, melihat pertama itu hak, tapi melihat berikutnya itu tidak hak. Ya. Melihat pertama itu hak, melihat berikutnya tidak. Ibu paham maksud melihat pertama? Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mestinya kita tidak boleh lihat, tapi kalau ternyata kita melihatnya, maka kalau baru pertama itu boleh. Tapi yang kedua itu artinya sadar. Jadi setelah kita sadar bahwa itu adalah melihat sesuatu yang dilarang, mestinya kita tidak lihat, tapi ternyata kita lihat. Nah setelah itu kita harus memalingkan. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan wagoddu absarakum. Adalah kalian menundukkan pandangan kalian. Wakufu aidiakum. Yang keenam terakhir kata Nabi wakufu aidiakum, yaitu jaga, pelihara, kendalikan ya tangan kalian. Artinya tidak memukul, tidak menampar, tidak menyubit, tidak artinya tidak melakukan kejahatan dengan tangannya. Ya. Nah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mampu menunaikan yang 6 ini, menjaga yang 6 ini, melaksanakan yang 6 ini, maka Rasulullah SAW menjamin kita untuk peroleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu di sini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis yang ke-8. Ya, ke-8. Ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Mohon maaf ini dipotong. Ya, jadi langsung ini kepada inti hadisnya, kepada isi hadisnya. Jadi tidak menyebutkan rawinya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ibu cek itu rawinya ada, ya lengkap. Ya di sini memang tidak ditulis lengkap. Baik kata Rasulullah, awalu ma
tafkuduna, faqada yafkudu. Awwalu ma tafkuduna min dinikum al-amanata wa akhirihi as-salata. Awwalu ma tafkuduna min dinikum al-amanata wa akhirahu as-salata. Pertama-tama yang hilang, ya, pertama-tama yang hilang di dalam agama kalian, pertama-tama hilang di dalam agama kalian, yang pertama adalah amanah. Jadi yang pertama-tama hilang pada agama kalian atau di dalam agama kalian, yang pertama adalah al-amanah. Wa akhirahu as-salah. Wa akhirahu as-salata. Dan yang paling terakhir yaitu sholat. Yang paling terakhir adalah sholat. Ini menunjukkan bahwa amanah itu sangat longgar. Amanah itu sangat mudah ya hilang di antara kita. Padahal orang di dalam beragama, kita sebagai muslim, ya itu tentu kita diperintahkan untuk melaksanakan, menjaga, memelihara aturan-aturan Allah. Ya, iman, Islam, ya, rasa khauf, menjaga amanah, menunaikan rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di antara sekian banyak aturan-aturan agama, maka kata Nabi, di dalam agama kalian, di dalam Islam, Rasulullah, yaitu yang pertama hilang itu adalah amanah. Artinya amanah begitu longgar orang untuk meninggalkannya. Amanah begitu gampang orang untuk tidak menunaikan amanah itu. Itu kata Rasulullah. Dan yang terakhir ya itu berikutnya artinya syariat-syariat yang lain, perintah-perintah yang lain akhirnya hilang, dan yang paling terakhir yaitu adalah sholat yang hilang dari kaum muslimin, ya, yang hilang dari kaum muslimin nanti yang terakhir adalah sholat. Jadi rupanya sholat ini alhamdulillah masih terjaga, masih terpelihara, tapi pada akhirnya orang juga sudah tidak komit dengan sholat, dia jauhkan. Nah, Rasul menyebut yaitu yang paling hilang pertama ya di kalangan kaum muslimin itu adalah amanah. Jadi sedikit sekali amanah itu di kalangan kaum muslimin yang terjaga, ya, yang terjaga. Artinya orang-orang yang masih tetap komit terhadap amanah ini yaitu tidak terlalu banyak. Ya. Baik, yang ke-9. In kuntum, jadi kata Nabi dalam hadisnya, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah wa rasuluh. In kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullah wa rasuluh fahafidhu ala salasi khisalin. Ulangi lagi. Kata Nabi, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah wa rasuluhu fahafidhu ala salasi khisalin. Yang pertama adalah sidqul hadisi wa ada'ul amanati. Yang ketiga adalah wa husnul jiwari. An yuhibbakumullah rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai kalian. Jika kalian mau, jika kalian senang, jika kalian ingin Allah dan Rasulnya mencintai kamu, maka jagalah 3 hal. Ya, maka jagalah 3 hal. Fahafidhu ala salasi khisal. Maka peliharalah, jagalah 3 hal, kata Nabi. Ulangi lagi. Jika kalian mau, jika kalian ingin, jika kalian senang, ya, Allah dan Rasulnya mencintai kamu, mencintai kalian, maka jagalah 3 hal. Peliharalah 3. Titik 2. Pertama adalah sidqul hadis. Pertama, bertutur kata jujur. Yang kedua adalah wa'ada'ul amanati.
yaitu menyempurnakan amanah atau melaksanakan amanah. Yang kedua adalah melaksanakan amanah. Yang ketiga adalah wa husnul jiwari, yaitu berbaik-baik dengan tetangga, ya, berbaik-baik dengan tetangga. Berbaik-baik dengan tetangga. Nah, ini 3 amalan ini, 3 perbuatan ini yang menyebabkan seseorang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita menunaikan 3 hal yang disebutkan oleh Nabi, kita mampu menjaga 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah, maka insya Allah nanti di hari kiamat, di hari akhir, maka kita posisinya sangat dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Jadi di dunia kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan di akhirat nanti posisi dan kedudukan kita insya Allah itu dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena berarti kita termasuk orang-orang yang di dunianya ini dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka berakibat, berefek nanti di akhirat pun kita akan didekatkan posisi kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Apa di antara 3 amalan itu? Pertama adalah sidqul hadis, yaitu bertutur kata jujur, bertutur kata tidak hak, ya. Yang kedua adalah wa'adaul amanah, yaitu menunaikan amanah, ya, menyempurnakan amanah. Wa husnul jiwar, dan melakukan hubungan yang baik, ya, terhadap tetangga. Melakukan hubungan yang baik terhadap tetangga. Jadi berbaik-baik dengan tetangga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kalau tadi itu adalah apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berikutnya kita akan bahas yaitu ayat-ayat Quran, yaitu menjelaskan perihal amanah. Di tema kecilnya adalah ayatun anil amanati. Di ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang al-amanah, ya, menunaikan amanah. 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat Quran. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Kata Nabi, wa in kuntum ala safarin. Jika kalian berada dalam safar, jika kalian berada dalam perjalanan, atau jika kalian sedang berjalan-jalan. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian berada dalam perjalanan. Walam tajidu katiban, dan tidak memperoleh seorang penulis. Dan tidak memperoleh seorang penulis. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban, dan jika kalian berada dalam perjalanan dan tidak memperoleh, ya, tidak mendapatkan seorang penulis, farihanum maqbudah, maka hendaklah ada jaminan yang bisa dipegang. Maka hendaklah ada jaminan yang dapat dipegang. Jaminan. Maka hendaklah ada jaminan yang dapat dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'da, maka jika sebagian kalian mempercayakan, kepada sebagian yang lain, maka jika sebagian kalian mempercayakan kepada sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah yang diberikan amanah, maka hendaklah yang dipercaya menunaikan amanah. Maka hendaklah yang dipercaya menunaikan amanah. Maka hendaklah yang dipercaya menunaikan amanah.
Wal yattaqilla rabba, dan bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah. Wala taktumus syahadata, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Dan siapa orang yang menyembunyikan persaksian, dan siapa orang yang menyembunyikan persaksian, dan siapa orang yang menyembunyikan persaksian, fa innahu asimun qalbu, yang demikian itu merupakan dosa hati. Maka yang demikian itu adalah merupakan dosa hati. Maka yang demikian itu adalah merupakan dosa hati. Kurung buka, perbuatan buruk. Kurung tutup. Kurung buka, perbuatan buruk. Perbuatan kotor. Ya. Kurung buka, perbuatan buruk atau perbuatan kotor. Kurung tutup. Wallahu bima ta'maluna alim. Sedangkan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Sedangkan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah bima ta'malun alim, sedangkan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283, kata Allah, jika kalian berada dalam safar, ya, dalam perjalanan, kemudian kalian tidak memperoleh atau tidak memiliki atau tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang bisa dipegang, ya. Maka jika sebagian di antara kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka hendaklah yang diberikan kepercayaan menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada. Juga kalian dilarang menyembunyikan persaksian. Karena siapa orang yang menyembunyikan persaksian, yang demikian itu adalah merupakan dosa hati, maksudnya adalah perbuatan baik, perbuatan buruk, sedangkan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan, Allah Maha tahu. Nah ini surah Al-Baqarah ayat 283 ini menjelaskan tentang muamalah. Ibu yang berbahagia, surah Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan tentang muamalah. Artinya hubungan sesama manusia, ya, hubungan sama manusia. Persisnya adalah hubungan ini adalah hubungan hutang piutang. Artinya adalah melakukan transaksi yang tidak cash, ya, melakukan transaksi yang tidak cash. Dan ini ya kira-kira permasalahannya adalah dalam safar, ya, dalam safar. Ya, ketika safar kamu melakukan transaksi yang tidak cash dan kamu tidak ada penulis, mungkin bisa jadi kamu nggak bisa nulis, begitu maksudnya, dan kamu tidak dapatkan penulis, maka katanya supaya muamalah itu tetap terjaga, supaya muamalah itu tetap jadi, maka katanya ya hendaklah di antara kamu yang memberikan piutang dia memegang jaminan, ya, seharga yang ia piutangkan kepada orang lain, gitu, ya. Jadi hendaklah memegang jaminan, ya. Tapi katanya kalau dipercaya, ya, kalau dipercaya, maka katanya harus yang dipercaya itu menunaikan amanah. Jadi tadi janjinya mau bayarnya utangnya berapa hari, ya berapa bulan atau berapa tahun, dan seperti apa pembayarannya. Nah itu orang yang diberikan kepercayaan, ya, dipercayai, maka Allah perintahkan tunaikan, katanya. Jadi kepercayaan, amanah yang diberikan kepada kamu, tunaikan, sempurnakan amanah itu, ya. Dan hendaklah kalian bertakwa, takutlah kamu kepada Allah, ya, dari menyalahi amanah, dari tidak menunaikan amanah. Takut kamu kepada Allah. Bagaimana ancaman Allah orang yang tidak
menunaikan amanah. Ya. Dan jangan sampai di antara kamu itu adalah menyembunyikan persaksian. Ya, kesaksian. Baik persaksian katakanlah kita melihat sesuatu atau persaksian dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Karena kata Allah, siapa orang yang menyembunyikan amanah, dia tidak mau membeberkan sesuatu yang sesuai dengan fakta, dengan realita, maka yang demikian merupakan perbuatan dosa hati, atau merupakan perbuatan salah, perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan Allah Maha mengetahui tindak tanduk, perbuatan, apa saja yang kalian lakukan, yang besar maupun yang kecil, ya, baik siang hari maupun malam hari, ya, baik dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang, ya semuanya kata Allah, wallahu bima ta'malun alim. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang muamalah, ya, yang mungkin terjadi pada diri kita, dan muamalahnya diantaranya transaksi berjual beli yang tidak cash, ya, yang tidak cash. Maka harus ada jaminan. Baik itu. Yang kedua. Yang kedua adalah Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah, ya, memerintahkan kepada kalian, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah. Jadi jamak di situ, Bu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah ila ahliha, kepada si pemiliknya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada si pemilik. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian mengadili sesama manusia, dan apabila kalian mengadili hukum, adili sesama manusia, antahkum bil adl, hendaklah kalian mengadili dengan adil. Hendaklah kalian mengadilinya dengan adil. Hendaklah kalian menghukumnya dengan adil. Hendaklah kalian menghukumnya dengan adil. Koma, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini di antara hikmah, ya. Di antara hikmah ayat ini, yang pertama adalah perintah Allah kepada kita, di antaranya adalah untuk menyempurnakan, untuk menunaikan amanah. Ya, amanah banyak tentu. Tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, amanah akal, amanah agama, termasuk amanah ilmu. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, dan memang diperintahkan kita untuk mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, nah maka ketika ilmu itu sudah kita miliki, diperintahkan ilmu itu untuk disampaikan, ilmu itu disebarluaskan, ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Dan apa kebaikan-kebaikan orang yang menyebarkan ilmu? Apa kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain? Maka pahala ganjarannya akan terus mengalir kepadanya sekalipun orang itu sudah wafat.
sekalipun orang itu sudah meninggal, maka kebaikan dan pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Nah, ini kebaikan ilmu, Bu ya. Dan dalam hadis yang lain, ya, yaitu ikan di lautan, semut di lubang, dan para malaikat yang di langit, yaitu bersolawat mendoakan kepada orang-orang yang menyebar luaskan ilmu, ya, orang-orang yang menyampaikan ilmu. Dan ilmu itu tadi adalah merupakan amanah yang kita diperintahkan untuk menyebar luaskan. Lebih-lebih ketika kita ditanya tentang sesuatu. Jadi kalau kita tahu, kita paham tentang itu, apa yang ditanyakan, maka kita wajib untuk menyampaikan. Nggak boleh kita menyembunyikan. Jadi karena ilmu itu bukan milik kita, ilmu adalah milik Allah, kita hanya dititipkan, ya, ilmu itu oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, termasuk anak, ya, anak, istri atau suami atau agama, akal, atau amanah-amanah lain yang mungkin bisa jadi dipercaya oleh orang lain. Entah itu tutur kata, pembicaraan, pesan, ya, atau mungkin dalam bentuk materi. Ya, kalau memang itu dipercaya kepada kita. Pokoknya seorang ibu mengatakan, Bu, ini perkataan ini merupakan amanah, harus dijaga off the record, nggak boleh disampaikan pada yang lain. Nah, itu merupakan amanah berarti, Bu. Kepada siapapun berarti nggak boleh disebarkan. Karena tadi ini adalah amanah yang tidak boleh orang lain tahu dari mulut ibu. Nah, itu amanah contohnya. Yang nggak boleh kita buka, ya, kabarkan pada orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini mungkin bisa jadi seorang hakim, seorang kodi, ya, atau bisa jadi dia pejabat, ya, entah RT, RW, lurah, dan lain sebagainya. Kata Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu mengadili, apabila kamu menghukum, ya, sesama manusia, maka adalah kamu hukum, yaitu dengan hukum yang adil. Ya. Ingat, adil itu menempatkan suatu pada proporsinya, menempatkan suatu pada tempatnya, ya, tidak boleh karena kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita tidak adil, ya, atau sebaliknya, ya. Ketika kita katakanlah mencintai sesuatu, mencintai seseorang juga kita tidak adil. Jadi kalau itu benar, sekalipun musuh tetap kita katakan benar, sekalipun kalaulah itu salah, ya, dan itu adalah kawan, sahabat, orang yang kita cintai, tetap kita katakan bahwa itu adalah salah. Ya, nah, kita diperintahkan untuk berlaku adil. Jadi adil ini maknanya sangat luas. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menghukum di antara sesama manusia, maka adalah kamu berhukum atau menghukumnya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ini merupakan sifat Allah, bahwa Allah adalah sebaik-baik memberi nasihat kepada kita, dan sesungguhnya Allah Maha benar lagi baik. Ya, ini juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Mohon maaf Bu Lulu, saya tanya dulu. Mungkin kita ada tanya jawab. Saya sampai jam berapa menyampaikan materinya? Nggak apa-apa kalau nggak selesai juga. Ya? Sampai jam 10:10 Ustadz. Saya materi jam 10:10, nanti setelah itu disediakan tanya jawab gitu Bu ya? Insya Allah sampai kita tutup jam 10:30. Selesai. Berarti sekitar 20 menit kita siapkan waktu, sediakan waktu untuk tanya jawab gitu ya? Ya. Baik. Jadi saya masih lanjutkan. Ya, silakan. Berikutnya adalah yang ketiga, poin ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Anfal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Ya, surah Al-Anfal ayat 27. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman." Jadi kita dipanggil oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la takhunullaha rasul." Jangan kalian mengkhianati. Ya, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi apa-apa yang Allah percayakan kepada kita, apa-apa yang Allah amanahkan kepada kita, ya, akal, keluarga, harta, kemudian agama, ya, itu adalah merupakan amanah yang Allah percayakan kepada kita. War Rasul, dan juga amanah yang disampaikan oleh Rasul. Amanah yang Rasulullah berikan pada kita. Di antaranya adalah amanah agama, amanah-amanah perintah Allah, itu melalui sunnah-sunnah beliau,
berarti juga agama. Wa takhunu amanatikum, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah di antara sesama kalian, di amanah sesama manusia. Ya, jadi jangan kamu, wahai orang beriman, mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan pada kalian. Ya, amanah yang dipercayakan dalam hal kita bermuamalah sesama manusia. Wa antum ta'lamun, sementara kamu tahu, ya, tahu kalau menunaikan amanah merupakan wajib, tahu kalau menyalahi amanah ya, merupakan dosa. Ya, nanti pada hari kiamat orang yang berkhianat terhadap amanah, nanti dia kasih bendera, ditulis benderanya itu berbunyi inilah pengkhianat, ya, maka semua orang nanti tahu ya bahwa dia adalah pengkhianat. Ini hati-hati, terutama para pejabat, ya, para pejabat ya, ketika dia diberikan kepercayaan oleh masyarakat ya untuk mengurus, mengelola ya negara, mengelola daerah ya dan lain sebagainya, diperintahkan untuk mengelola amanah itu dengan baik dan benar, ya. Karena nanti pada hari kiamat orang yang tidak menyempurnakan amanah nanti akan diberikan bendera, disematkan bendera, yang bendera itu memberitahukan bahwa dia adalah orang yang khianat, ya, orang yang khianat. Jadi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Baik, yang keempat yaitu yang keempat adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Titik. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11. Dan orang-orang yang menjaga, ya, dan orang-orang yang menjaga amanah-amanahnya dan janjinya, dan orang-orang yang menjaga atau memelihara amanah-amanahnya dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga salat-salat. Dan orang-orang yang menjaga salat-salat. Yuhafidun itu menjaga. Dan orang-orang yang menjaga salat-salat. Ulaika humul warisun. Mereka itu adalah para pewaris. Ulaika humul warisun. Mereka itu adalah para pewaris. Mereka adalah para pewaris. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mewarisi surga Firdaus. Yaitu mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalam. Yang mereka kekal di dalam. Jadi surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11 menjelaskan tentang jaminan ya, orang-orang yang insya Allah akan masuk ke dalam surga sebagaimana janji Allah. Itu pertama adalah orang-orang yang menunaikan, orang yang menyempurnakan yaitu amanah-amanah dan janjinya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menjaga, memelihara sholat 5 waktunya. Ya, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ketika kita pelihara, ya, yaitu amanah sholat itu, insya Allah kita dijaga. Apa yang dimaksud dengan menjaga amanah sholat? Tidak mengurangi, ya. Tidak mengurangi sholatnya dari yang 5, pun rukunnya juga dia sempurnakan, ya, kemudian waktu-waktunya juga dia perhatikan. Ya, dia perhatikan. Makanya ibu-ibu walaupun nggak tahu saya ya, apakah ibu juga ada kajian fikih, itu maksud saya ibu ibu hendaklah pelajari ya, ibu hendaklah pelajari fikih itu supaya kita beribadah dengan benar, ya. Itu ada Bu sekarang ya, ibu-ibu. Ada sekarang fikih sunnah, itu sekarang sudah diringkas Bu, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq, itu 9 jilid, sekarang itu hanya 1 jilid. 1 jilid, yaitu kira-kira 1000 halaman, cukup tebal memang bukunya.
harganya mungkin bisa 150.000. Karena saya dibelikan oleh ibu-ibu majelis taklim, jadi saya tidak tahu berapa harganya. Saya sudah punya. Kalau memang Bu Lulu dan kawan-kawan nanti butuh buku itu, saya fotokopikan itunya, sampulnya, biar ibu nanti cari di online. Itu dijual via online. Karena ibu-ibu majelis taklim At-Taqwa itu belinya juga via online, karena di sana ngajinya setiap pekan, jadi sebulan itu bisa 4 kali, bisa 5 kali oleh saya. Itu mereka ada kajian fikih. Jadi selain kajian tauhid, kajian fikih, Riyadhus Shalihin, itu ketika kajian fikih yang digunakan buku itu, referensinya itu. Ibu-ibu semuanya punya buku Fiqhus Sunnah ringkasannya, ringkasan Fiqhus Sunnah. Nanti kalau Sayyid Sabiq, yang penting pengarangnya itu ringkasannya Bu ya, ringkasannya. Harganya kira-kira antara 150 sampai 200.000. Silakan ibu-ibu itu buat koleksi di mana? Di perpustakaan ibu, di perpustakaan rumah, dan itu bisa dibaca. Kita dari mulai bab air sampai bab muamalah itu dijelaskan, ya dijelaskan di situ. Ibu kaji, ibu pelajari. Kalaulah umpamanya di majelis taklim umpamanya tidak dibahas, tidak dikaji, silakan ibu. Ya nanti kalau memang ada materi, ya ada bab yang kurang paham, mungkin bisa didialogkan, ditanyakan kepada yang lain. Boleh dalam bentuk di pengajian, ya ketika taklim, atau mungkin juga di kesempatan yang lain. Silahkan. Ya kalaulah kita mungkin tidak ada kajian fikih, bagi ibu tidak ada kajian fikih, ya silahkan itu dimiliki bukunya, baca, dikaji, dipelajari dengan baik. Ya, itu insya Allah dengan itulah yang menyelamatkan kita. Ilmu itulah yang akan mengantarkan kita, ibadah kita menjadi benar, dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dikit lagi. Mudah-mudahan selesai nih Bu. Oke. Jadi mereka yang disebutkan tadi, dari mulai orang yang menjaga, memelihara amanah dan janjinya, memelihara sholat-sholatnya, maka jaminannya mereka adalah surga. Ya, surga Firdaus. Baik, yang ke 5. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 26, Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajartu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Qalat ihdahuma, berkata salah satu putri Nabi Yakub kalau tidak salah, ya. Berkata salah seorang dari putri Nabi Yakub. Qalat ihdahuma, berkata salah seorang putri dari Nabi Yakub. Ya abati, wahai ayahku, kata putrinya yang satu. Ya abati, wahai ayahku, istajartu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Wahai ayahku, kata beliau, istajartu itu gini, kita mempekerjakan orang, orang upahan, ya. Jadi kata salah seorang anak dari Nabi Yakub, wahai ayahku, dia bilang, jadikan ia seorang upahan, ya, jadikan ia seorang upahan. Maksudnya Nabi Musa. Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai orang upahan. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau berikan upah, orang yang kau pekerjakan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan, orang yang kau angkat sebagai karyawan, begitu maksudnya. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau jadikan sebagai karyawan atau sebagai orang upahan, al-qawiyyul amin, yaitu orang yang memiliki strong, memiliki power, memiliki kekuatan, al-amin, yang terpercaya. Ya. Pertama, kuat, dia melakukan pekerjaan itu. Yang kedua adalah al-amin. Ya. Jadi tidak cukup dengan kuat, tapi juga harus amin. Ya. Tidak cukup dengan amin saja, tapi harus kuat. Jadi nggak boleh yang lemah diangkat menjadi karyawan, ya, menjadi pekerja yang akan diberikan upah. Nah ini, itu kisahnya adalah ketika Nabi Musa terusir dari Mesir, ya, terusir dari Mesir, ia akan dibunuh oleh Fir'aun, maka beliau melarikan diri, maka cukup panjang perjalanannya, ratusan kilometer, ya, sehingga akhirnya beliau bertemu dengan masyarakat yang sedang berduyun-duyun,
menemukan masyarakat yang sedang berduyun-duyun, yaitu meminumkan kambing-kambing mereka. Ya, gembalaan-gembalaan mereka diminumkan. Kemudian ada 2 orang wanita yang posisinya di pinggir, terkalahkan oleh laki-laki atau orang-orang yang memiliki tenaga yang kuat. Akhirnya Nabi Musa merasa iba. Ya, Nabi Musa merasa iba dengan 2 wanita yang kambingnya nggak kebagian minum. Kemudian Nabi Musa menolongnya, membantunya untuk meminumkan kambing-kambing tadi ya, di sekitar para gembala kambing, sampai akhirnya 2 wanita ini merasa puas ya dengan kambingnya diberikan minum oleh seorang pemuda yang bernama Musa. Akhirnya mereka meminta kepada ayahnya agar Musa itu dijadikan sebagai karyawannya. Dan Nabi Musa tidak kurang dari 10 tahun bekerja di rumah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, begitu kurang lebihnya ya. Nah, sifatnya seperti apa Nabi Musa? Nabi Musa ternyata pertama qawi, yang kedua amin, dan itulah ya kata Nabi Yakub, yaitu seorang yang terbaik dijadikan sebagai pekerja adalah yang pertama dia memiliki power, strong, kuat, ya, tenaganya kuat, ya, akalnya kuat, dan juga dia al-amin, ya terpercaya. Enggak selesai juga Bu ya. Jadi mohon maaf, yang ke-6 itu bisa dilihat langsung, karena itu mirip dengan ayat yang tadi poin 4. 6 itu mirip dengan poin 4 Bu. Walladzina hum li amanatim wa ahdim ra'un walladzina hum bi syahadatim qaim. Hanya kata salatnya di sini diganti dengan memberikan kesaksian, menegakkan, mendirikan kesaksian. Artinya ketika diminta kesaksiannya enggak boleh menyembunyikan kesaksian itu. Ya. Nah, baru ditambah dengan salat, bukan diganti. Salatnya dikebelakangkan, itu lebih didahulukan dengan mendirikan kesaksian. Artinya dia membeberkan kesaksian. Maka bagian mereka adalah jannah, ya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan. Itu surah Al-Ma'arij 32-35. Jadi kita anggap pembahasan tentang amanah selesai, yaitu diakhiri dengan pembahasan materi tambahan, yaitu ayat-ayat tentang amanah ya, menjaga amanah. Mohon maaf jadi kelewat ini. Ya. Kelewat sedikit Bu ya. Ya itu kira-kira. Silakan, mungkin saya serahkan pada Bu Lulu untuk mengatur jalannya, mungkin tanya jawab atau apa gitu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Baiklah ibu-ibu, terkait tema kita, pentingnya menunaikan amanah. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Ibu dulu. Oh, Ibu Lina. Ya, silakan Bu Lina. Assalamualaikum Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, ini batasan ilmu yang amanah ilmu ini yang untuk disampaikan Ustadz. Jadi misalkan kita dapat suatu pelajaran, suatu ilmu, kemudian kita sampaikan. Tapi kan ilmu kita itu masih terbatas Ustadz. Apa ilmu itu harus kita nunggu karena orang kadang-kadang bilang baru dapat segitu aja udah ilmu sedikit aja udah berani-berani saya berdakwah, berani menyampaikan seperti itu Ustaz. Jadi batasan pendapatan ilmu itu sampai apa Ustaz untuk disampaikan? Ya. Jadi menyampaikan ilmu, mohon maaf tadi mungkin saya menjelaskannya kurang jelas. Jadi menyampaikan ilmu itu hukumnya sunnah Bu. Tapi kalau orang bertanya perihal tertentu yang kita tahu tentang ilmunya, nah itu yang hukumnya menjadi wajib, gitu. Atau bisa jadi menyampaikan ilmu itu hukumnya wajib kifayah. Jadi fardunya fardu kifayah. Artinya kalau di satu masyarakat, satu perkumpulan, ya tidak ada sama sekali orang yang menyampaikan ilmu, berdosa semua. Ya, tapi kalau ada sudah salah seorang, sudah mencukupi. Begitu. Tapi kalau ilmu itu ditanya, maka hukumnya kita wajib untuk menyampaikan, menjawab pertanyaan itu. Jadi gitu kira-kira yang lebih persisnya Bu. Jadi hukumnya sunnah, tapi kalau ditanya dan kita tahu perihal apa yang ditanya, maka wajib hukumnya kita menjelaskan, jawab pertanyaan. Dan ya memang tidak ada batasannya. Bagaimana hadis
Rasulullah, yaitu balighu anni walau ayatan. Sampaikan, kata Nabi, sekalipun kamu memiliki satu ayat saja. Jadi artinya bahwa ilmu sekecil apapun, sedikit apapun, kalau memang kita tahu perihal apa yang ditanya, ya tadi wajib hukumnya. Tapi kalau secara umum bahwa hukum menyampaikan ilmu itu sunnah hukumnya. Atau tadi wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Tapi kalau ditanya hukumnya wajib ain. Kira-kira begitu, Bu Lina. Iya. Nah. Sudah jelas Bu Lina? Insya Allah Bu Lulu. Alhamdulillah. Jazakillah. Ya, wajazakallah khair. Jazakallah Ustaz. Baik. Ustadz, mohon maaf, mohon izin diulang kembali yang keterangan hadis urutan ke-8 tadi Ustadz. Maaf. Ya, sebentar. Jadi hadis yang ke-8 tolong dilihat lagi. Awwalu ma tafquduna min dinikum al-amanata wa akhirahu as-shalah. Jadi kata Nabi, yang paling pertama hilang, kata Nabi, dari agama kalian, artinya dari Islam, yaitu amanah. Artinya orang mungkin masih melakukan ibadah-ibadah yang lain. Orang masih komitmen terhadap ajaran-ajaran agama yang lain. Tapi untuk amanah ini sangat longgar. Jadi sangat mudah hilang. Dan malah Rasul menyebutkan yang pertama hilang. Katanya itu adalah al-amanah. Itu kira-kira begitu, Bu. Dan nanti ya berlanjut kepada syariat-syariat atau ajaran-ajaran atau kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, yang terakhir itu nanti sholat juga akan hilang. Artinya mungkin bisa jadi kaum muslimin hanya tinggal nama, ya, karena ternyata mereka sudah sholat pun sudah tidak lakukan, tidak tunaikan. Nah, yang pertama itu adalah amanah. Jadi sehingga dengan hadis ini warning bagi kita, ya, bahwa kita tidak cukup dengan menjalankan syariat yang lain, ya, kewajiban-kewajiban yang lain, ya, zakat, puasa, haji, termasuk tidak kalah penting adalah al-amanah, ya, menjaga amanah. Jadi ini sifatnya warning, Ibu ya. Warning. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang masuk dalam hadis ini, ya, diberikan amanah ternyata sangat mudah tidak menunaikan amanah itu, mengkhianati amanah itu. Ya, amanah kepemimpinan, amanah agama, amanah akhlak dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Silakan, Sebentar, Ibu. Kak. Masih ada pertanyaan? Ibu-ibu silahkan yang ingin bertanya. Sepertinya Kalau tidak ada pertanyaan. Iya. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Sebentar, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Ya, silahkan. Mendesak, Bu. Sekarang kan kita mendapatkan ya berita, mendapatkan ilmu itu kan sekarang sarananya sangat banyak, Bu ya. Salah satunya adalah melalui media sosial. Betul, Bu? Betul. Saya warning kepada ibu-ibu itu untuk membuka atau melihat YouTube-nya dari Buya Ar-Razi Hashim. Mungkin Ibu suka lihat? Suka Ustaz. Iya, pernah Ustaz. Mohon maaf, saya tidak diskriminasi, saya tidak untuk membenci pribadi atau suku atau bukan. Sama sekali nauzubillah, tidak itu. Tapi ternyata banyak ajaran-ajarannya yang menyimpang, yang Ibu harus hati-hati. Dan penilaian menyimpangnya bukan hanya saya yang mengatakan menyimpang, itu ulama-ulama lain juga mengatakan ajaran yang menyimpang. Karena dia diantaranya memang cenderung kepada sufi, tasawuf, tapi ternyata tasawuf yang nyeleneh. Mana tasawuf yang nyelenehnya? Satu, saya sebutkan, Bu ya, nanti Ibu tinggal lihat YouTube-nya. Pertama, dia ambil ilmu seperti Nabi Haidir, ilmu Nabi Haidir. Nah, tentang Nabi Haidir, Ibu lihat, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa mencari ilmu, diantaranya beliau berguru kepada Nabi Haidir. Nah, kelihatannya, ya, Buya Razi Hashim ini, beliau kelihatannya sampai sekarang ilmu-ilmu yang, ya ilmu gaib katakanlah, itu dia bisa dipelajari. Itu diantaranya, menyimpangnya. Ya, nanti Ibu bagi yang mungkin, mohon maaf, nanti Ibu ada yang kurang paham dan sebagainya, bisa nanti didialogkan pada saya baik di saat pengajian maupun pada saat acara lain, mungkin japri dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah dia
mengatakan bahwa Al-Hallaj itu dulu jadi zaman pemerintahan siapa begitu, dia dibunuh. Dia dibunuh adalah orang yang mempelajari sufi, akhirnya dia berpendapat bahwa Tuhan itu bersatu pada diri manusia, termasuk mengaku dirinya, bahwa aku adalah Tuhan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia dibunuh. Atau juga dia ada di Indonesia dulu Syekh Siti Jenar, mungkin ibu juga pernah dengar. Di zaman para wali, dia juga akhirnya dihukum pancung, dihukum bunuh. Ya, karena apa? Karena menyatakan bahwa Tuhan bersatu pada dirinya. Nah ini, Ar-Razi Hashim berpendapat bahwa mereka itu adalah Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar itu dikatakan dia sebagai syahid. Berarti kalau mengatakan syahid, dia orang benar. Nah itu diantaranya yang dua. Yang ketiga adalah diantaranya, menyembah Nabi Isa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, dikatakan boleh, tidak apa-apa, selama orang Nasrani meyakini bahwa pada diri Nabi Isa ada sifat-sifat Tuhan. Nah ini dia pemikirannya adalah istilah manunggaling itu. Jadi Tuhan itu bisa bersatu pada diri manusia. Nah ini juga berbahaya. Orang seluruhnya mengecam. Para ulama, para ustadz, termasuk kawan-kawan dari NU juga mengecam. Bu silakan nanti bukannya itu adalah kritik terhadap Ar-Razi Hashim. Yang keempat adalah tentang mengawini. Di akhir zaman orang boleh mengawini 50 orang wanita. Dan juga para ulama memahami hadis itu bukan semacam itu. Tapi maksudnya adalah bukan mengawini, tapi mengayomi. Karena banyak huru-hara, kejadian pembunuhan, peperangan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang gugur, banyak orang yang meninggal. Jadi sehingga laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan wanita. Sehingga seorang laki-laki bisa jadi bukan mengawini, tapi mengayomi. Seseorang bisa jadi mengayomi bibinya, mengayomi ibunya, mengayomi anaknya, mengayomi keponakannya, mengayomi cucunya. Karena suami-suami mereka meninggal. Jadi bukannya mengawini, tapi beliau mengatakan mengawini. Ini kan fikihnya sudah rusak. Dan masih banyak lagi. Untuk lebih persisnya, ibu silakan lihat YouTube-nya, tapi ibu jangan berpengaruh, jangan terpengaruh. Jadi warning, karena ulama-ulama mengatakan bahwa dia adalah sesat ajaran. Ya, bagaimana sufinya dia, tasawufnya, juga banyak yang sesat. Ibu lihat nanti berguru kepada siapa dia tasawufnya. Ya, jadi mohon maaf, ya saya tidak diskriminasi, saya bukannya membenci beliau, apalagi suku dan lain sebagainya, tidak. Ya, memang ilmunya banyak, tapi mungkin kelebihan. Ya, mempelajari ilmu tasawuf, akhirnya dia menyimpang. Begitu, mohon maaf, Bu sekalian. Ya, itu warning ya. Baik. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk informasinya yang sangat berharga dan bermanfaat. Baiklah ibu-ibu, untuk pagi ini kita sudah selesai di bab ke-25 dengan penjelasan dari rangkaian hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menunaikan amanah dan disertai juga dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amanah ada di surat Al-Baqarah ayat 283, ada di surat An-Nisa ayat 58, di surat Al-Anfal ayat 27, surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai dengan 11, surat Al-Qasas ayat 26, dan di surat Al-Ma'arij ayat 32 sampai 35. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri saja kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Baik, mohon izin duluan saya Ibu semuanya, mohon maaf. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.